Selamat pagi, anggota Dewan DPR terhormat. Kami adalah kuasa hukum dari Bapak almarhum Rashid Hanif Radinal. Ingin terlebih dahulu menjelaskan kronologis dari kejadian itu. Sebetulnya kronologisnya ini sudah terjadi dari tahun 97 dalam proses persidangan dan gugatan. Lalu pada tanggal 12 September terjadilah perintah pelaksanaan eksekusi. Sebetulnya kasus ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam agenda pembuktian dari pihak tergugat. Artinya kami ini sudah juga menyampaikan permohonan penundaan karena proses persidangan sedang berjalan. Namun demikian dari pihak PN tetap melaksanakan eksekusi tersebut, eksekusi tersebut, sehingga tanggal 12 itu kami tereksekusilah rumah tersebut oleh pihak PN Jakarta Selatan. Namun demikian, sesungguhnya kalau kita bicara tentang kejadian, proses persidangan itu belum terhenti karena pada tanggal 23 September yang akan datang ini adalah agenda pembuktian dari pihak mereka. Menjadi pertanyaan kenapa eksekusi itu tetap terlaksana sedangkan proses persidangan tetap berjalan. Itu menjadi pertanyaan kami kepada pihak pengadilan sebetulnya. Dan kami pun juga sudah menyampaikan surat permohonan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung, ke KY, sudah kami sampaikan juga. Terus surat kami sebetulnya bertepatan dengan surat yang diterima oleh almarhum, yaitu surat perintah eksekusi pada tanggal 6 September. Tertulis 4 September, tapi baru diterima secara fisik itu tanggal 6, hari Jumat. Kami tanggal 6 September itu jam 1 mengirimkan surat permohonan penundaan dengan alasan dasar hukum yang jelas. Tidak semata-mata tanpa kejelasan hukum. Jam 1 itu diterima oleh pihak pengadilan, kami kirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kepada Majelis Hakim Perkara nomor 996, dan juga kepada Jurusita, tanggal 6 September. Tanggal 9 September kami bersidang. Kami sampaikan juga kepada Majelis Hakim 996, bahwasanya ada perintah eksekusi pada tanggal 12 September. Namun demikian, penjelasan dari Ketua Majelis, beliau tidak punya kewenangan untuk pelaksanaan maupun penundaan dari sita eksekusi itu. Kewenangan itu berada di tangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun demikian, surat kami yang kami kirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu tidak mendapatkan respon sama sekali atau jawaban tertulis atau jawaban verbal. Sehingga kami meyakini ini akan terlaksana. Padahal satu tahun lalu, tepatnya Oktober 2023, sebetulnya sudah ada perintah eksekusi, tapi bisa kami tunda dengan mengajukan permohonan penundaan dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Tertundalah 1 tahun. Tepat kemarin terlaksana. Nah, di dalam pelaksanaan itu kami pun ingin bertanya, secara protap kami tidak tahu apakah itu sesuai dengan protap atau tidak, karena jurusita pengadilan itu menghadirkan sipil-sipil yang menurut kami bukan dari pengadilan itu sendiri. Kami kurang tahu. Ada tanda pengenal nggak Pak yang mendampingi jurusita itu? Tidak ada Pak. Pakai seragam? Tidak ada Pak, bebas Pak, baju preman istilahnya. Nah, jurusita itu memang membawa polisi, membawa Satpol PP, dan membawa tentara. Cuma dalam hal ini polisi, tentara, dan Satpol PP itu di posisi yang sedikit tidak bergerak. Yang justru banyak geraknya itu dari sipil-sipil tersebut. Yang berteriak-teriak, memukul pagar, bawa linggis, bawa palu untuk merusak pagar-pagar di lokasi. Nah, disitulah almarhum tangannya terkena palu pada saat ingin menghalangi
Terkena palu maksudnya seperti apa? Bisa diceritakan Pak? Ada orang memukul tangannya dengan palu, orang dari yang melakukan eksekusi tersebut? Betul, tapi bukan petugas PN. Bukan, ya Bukan. benar. Orang yang Bapak bilang tadi, sipil tadi, memegang palu memukul almarhum. Enggak, memukul pagar, Memukul tapi pagar. dihalangi oleh almarhum, maka terkenalah tangan beliau. Kena palunya? Iya. Oke. Nah, lalu orang-orang sipil inilah yang mendorong pagar itu sampai rusak. Nah, baru polisi dan tentara Satpol PP masuk ke dalam. Gitu, Pak. Nah, pada saat beliau sudah tidak sadar diri, yang saya kaget adalah Sebentar Pak. Dari tangannya terkena palu sampai tidak sadar diri itu kejadiannya seperti apa? Apakah ada terhimpit, didorong atau seperti apa? selihat saya, Pak, ya, karena saya ada di lokasi pada saat itu, dadanya beliau itu didorong dan dipukul. Didorong dan dipukul Ya. oleh orang yang melakukan eksekusi tersebut. Betul, Pak. Oke. Nah, karena itu terjadilah kehilangan kesadaran dari Pak Hanif. Lalu dibopong oleh pihak jurusita, Asri Mainur. Nah, pada saat itu, posisi itu Pak Hanif sudah tidak sadar diri, lalu dibaringkan. Nah, yang saya kaget, ada pengambilan sidik jari dari pihak kepolisian pada saat Pak Hanif dalam keadaan tidak sadar diri. Nah, lalu saya sebagai kuasa hukum menyampaikan kepada jurusita dan kepada polisi untuk memanggil ambulans. Namun demikian, yang patut disayangkan, prosesnya itu baru 45 menit kemudian ambulans itu hadir. Jadi tidak ada pertolongan pertama yang dilakukan oleh pihak jurusita maupun pihak kepolisian. Patut disayangkan. Namun demikian ya, itulah yang terjadi. Nah, pas 45 menit kemudian, Pak Hanif itu dibawa ke Rumah Sakit Mayapada dalam keadaan sudah meninggal dunia. Dan beliau itu tidak punya riwayat jantung, kami punya catatan medisnya beliau. Jadi berita yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Kapolsek Cilandak bahwasannya beliau punya penyakit jantung, saya punya catatan medisnya beliau tidak punya penyakit jantung. Jadi entah bagaimana berita itu bisa disebarluaskan oleh pihak Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Kapolsek Cilandak. Dan kami menganggap proses ini bertentangan dengan hukum. Karena apa? Proses kami masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa proses ini berjalan, tetap dieksekusi? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan kami dan keberatan kami. Dan juga berita yang simpang siur menyatakan bahwasannya Pak Hanif itu berumur 70 tahun. Padahal di KTP-nya umurnya 58. Jadi sebetulnya patut disayangkan berita yang berkembang itu tidak sesuai dengan fakta dan data yang tersedia oleh kami. Mungkin demikian sekiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pimpinan Komisi 3 DPR RI. Bapak.